Pada video kali ini saya ingin mereaction sebuah video dari Christuber, atau tepatnya saya lebih lebih senang menyebut dia penghujat ya, penghujat Islam, Christuber Kristen yang menghujat Islam dengan nama kanal Scott Orang Indonesia, yang bagi saya di video ini dirinya sudah sangat-sangat keterlaluan dalam menghujat Allah ya. Dia berpolemik sedemikian rupa uh, dalam menghujat Allah, ketika Allah mengatakan dirinya bersumpah demi kuda ya, bersumpah demi kuda ya. Nah, ini videonya yang dia beri judul Allah bersumpah demi kuda yang terengah-engah, buktikan dirinya bukan Tuhan Abraham, Musa, dan Yahudi ya. Jadi di video ini dia mengangkat surat Al-Adiyat ayat 1, di mana di situ tertulis Allah bersumpah demi kuda yang terengah-engah. Kemudian dia berargumen bahwa Tuhan tidak mungkin bersumpah demi sesuatu yang bukan dirinya Tuhan, sehingga membuktikan bahwa Tuhan tersebut lemah atau lebih rendah dari sesuatu yang dijadikan sumpahnya. Jadi intinya begini, andai kata Tuhan bersumpah demi kuda, jadi bagi logika si Oten penghujat ini, maka kuda lebih tinggi dari Tuhan. Ya di sini sangat-sangat bego ya kalau menurut saya, tapi ya namanya juga Oten penghujat. Kalau nggak bego dan tolol, bukan Oten penghujat namanya. Dan saya akan merespon videonya, dan saya akan menunjukkan di Bible ternyata Tuhannya doi juga bersumpah demi sesuatu. Oke, sebelumnya kita dengarkan dulu celoteh si Oten penghujat yang bodoh bin tolol ini. Mari kita dengarkan. Salah satu yang perlu kita bahas itu adalah tentang masalah sumpah ini. Oke, ini saya bagikan kembali linknya itu yang dari Restream itu kayaknya kurang mantap ya. Ini yang lebih bagus kayaknya. Oke, replace pin. Oke, jadi kalau ada teman-teman Muslim nanti yang mau ikut, silakan membela Al-Quranmu, silakan membela Allah SWT. Kenapa dia bersumpah? Kenapa dia bersumpah demi kuda yang terengah-engah? Mari kita lihat dulu. Ya, mari kita lihat dulu beberapa ayat Alkitab yang memang menegaskan bahwa Tuhan memang bersumpah demi dirinya. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Signifikansinya begini, ya, signifikansinya begini. Ketika kita bersumpah demi sesuatu, ya, ketika kita bersumpah atas sesuatu, itu artinya kita menganggap bahwa sesuatu itu lebih tinggi dari kita. Ya, sama seperti kita ketika kita bersumpah. Oke ya, kita pegang omongan dia ya barusan ya. Dia bilang signifikansinya jika kita bersumpah atas sesuatu, maka sesuatu itu lebih tinggi dari dirinya. Nah, jika kita arahkan kepada Tuhan, berarti apabila Tuhan bersumpah demi sesuatu, maka bagi si Scott ini, maka sesuatu itu lebih tinggi dari Tuhan. Nah, kita pegang omongan dia ya. Oke, ini nanti akan dijadikan bumerang buat mulut si Oten penghujat ini ya. Oke, lanjut. Atas nama nama Tuhan misalnya, maka di dalam pikiran kita kita menganggap bahwa Tuhan memang lebih tinggi dari kita. Pertanyaannya sekarang adalah ketika Allah SWT bersumpah demi kuda, apakah kuda lebih tinggi dari Allah SWT? Ya mungkin saja, ya mungkin saja ya. Nah, ini Ya, itu mungkin bagi dirimu yang bodoh ya. Wajar aja karena kamu Oten penghujat, dan syarat utama jadi Oten penghujat harus tolol dan goblok. Oke, lanjut. adalah salah satu bukti sebetulnya kan, yang membuktikan bahwa memang sosok yang diperkenalkan atau Allah SWT yang diperkenalkan oleh Muhammad ini sangat berbeda dengan sosok Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Mari kita lihat. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan Tuhan di perjanjian lama ya. Yang pasti itu karena di Tuhan di perjanjian lama itu juga bersumpah demi sesuatu. Namun yang pasti berbeda dengan perjanjian baru, karena perjanjian baru Tuhannya itu Yesus. Dan Yahudi pun juga menolak Tuhan Yesus itu, ketuhanan Yesus ya. Oke, lanjut. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20 ya. Mari kita lihat ya sama-sama.
Ini apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 6 mulai dari ayat 13 sampai 20. Dikatakan di sini ya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi Tuhan, ya, Tuhan tidak bersumpah sembarangan, coy. Ya, dia nggak bersumpah demi Abraham atau demi bintang atau demi kuda yang terengah-engah. Enggak ya, enggak ya. Oke ya, jadi kata dia Tuhan hanya bersumpah demi dirinya sendiri. Itu adalah syarat utama menunjukkan bahwa Tuhan itu paling tinggi. Jadi jika Tuhan bersumpah demi selain dirinya, maka menurut logika si Oten penghujat ini, itu berarti yang dijadikan sumpah lebih tinggi dari Tuhannya. Nah, nanti kita skakmatnya. Tapi dikatakan di sini bahwa ia bersumpah demi dirinya sendiri ya, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya ya. Tidak ada. Itu alasannya. Ya, alasan satu-satunya itu dan saya Nah, jika begitu berarti penulis Ibrani ini harus dipertanyakan ya pengetahuannya tentang perjanjian lama ya. Karena nanti kita akan buktikan di perjanjian lama mengkonter tulisan ini ya. Nah, kita akan buktikan nanti di perjanjian lama Tuhan dia juga bersumpah demi sesuatu. Oke, lanjut. pikir ini juga menjadi pengetahuan umum ya, bahwa memang ketika kita bersumpah atas sesuatu itu artinya kita mengakui bahwa sesuatu itu lebih tinggi dari kita ya. Nah, kalau Oke ya, kita kunci lagi omongan dia. Jika kita bersumpah atas sesuatu, maka sesuatu itu lebih tinggi dari diri kita ya. Oke, lanjut. kita lihat selanjutnya bla 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 dan di ayat 20 juga ya, atau misalnya di ayat 16 ya. Nah, ini dibilang sih ya, ayat 16 bilang, ayat 16 dibilang apa? Sebab manusia bersumpah, ini coba, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Nah, coba ya, misalnya demi gubernur misalnya, atau demi presiden, atau apalah kan. Nah, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Artinya apa? Ya, artinya apa? Bahwa memang ya, ketika ada seseorang yang bersumpah, itu artinya dia sedang mengakui ada sosok yang lebih tinggi daripada dirinya. Berarti kuda lebih tinggi dari Allah SWT kalau gitu. Karena kalau disama-samakan ya, kalau disama-samakan, maka inilah konsekuensi logis ya ketika Muslim mengklaim bahwa Tuhannya itu ya, sama seperti Tuhannya orang Yahudi, katanya begitu. Nah, Tidak ada Muslim yang mengklaim Tuhannya sama seperti orang Yahudi ya. Yang ada orang Yahudi yang mengklaim Tuhannya umat Islam itu sama dengan mereka ya. Saya perdengarkan cuplikan seorang rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan umat Islam itu sama dengan Tuhan mereka. Dan si rabi menegaskan bahwa Tuhan Yahudi beda dengan Tuhan Kristen. Jadi kamu yang kesian ya, Scott orang tolol. Ntar nih, saya tunjukin videonya ya. Nah, ini dia Rabbi Mins ya. Kita dengerin ucapan beliau. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. So it's a paradox. Tuh ya, dia bilang, we believe the same God as Arab. We believe in the same God ya. Jadi katanya dia kita menyembah Tuhan yang sama seperti orang-orang Arab ya. Namun tidak seperti orang Kristen, nanti dijelaskan lagi sama dia ya. The Christians believe in the Trinity, whatever that's supposed to mean. But part of it is their God, who's a JC, we call him. But so that's not our belief at all. We're not allowed to believe in anything like that. Oke, jadi katanya dia bahwa Kristen itu dengan trinitasnya apapun artinya, Tuhan mereka adalah Yesus dan kita beda iman dengan Kristen ya. Jadi kamu dengar ya Scott ya, jadi kamu nggak usah ngaku-ngaku ngemis-ngemis sama Yahudi ya, karena Yahudi tidak mengakui kalian itu satu Tuhan.
Malah Yahudi mengakui bahwa Tuhan dia, Tuhan mereka dengan Tuhan umat Islam itu satu. Jadi kasihan deh loh. Oke, lanjut lagi kita kembali ke si Oten penghujat bernama Scott orang tolol ini. Lanjut. Perhatikan bahwa Ibrani ini ya, memang ada perdebatan tentang siapa penulis Ibrani ya, tetapi penelitian terbaru mengatakan dan juga para penelitian para ini ya, para ilmuwan mengatakan bahwa Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus kalau nggak salah ya. Nah, artinya apa ya? Artinya apa? Bahwa Rasul Paulus itu adalah orang Yahudi. Artinya dia tahu, ya, artinya dia tahu Tuhan seperti apa yang telah diperkenalkan di komunitas orang Yahudi. Itu satu. Yang kedua, bahwa ajaran Rasul Paulus ini ya dikonfirmasi juga di dalam kitab atau di dalam kitab Perjanjian Lama ya, yang kita kenal sebagai kitab Ibrani misalnya ya. Mari kita lihat di dalam kitab Yesaya misalnya ya. Ini adalah salah satu contoh. Nanti kalau misalnya ada muslim mengatakan, "Nah, itu kan Paulus," katanya. Itu kan Paulus. Nah, sekalipun sebetulnya Paulus misalnya menulis surat ini misalnya, tetapi perhatikan bahwa surat-surat Paulus itu Petrus pun yang juga murid Yesus mengakui bahwa surat-surat Paulus itu, tulisan Paulus itu setara dengan kitab suci, ya. Nah, kalau kamu juga masih nggak percaya juga, mari kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab Ibrani ya. Nah, dalam kitab Ibrani misalnya di dalam kitab Yesaya ya. Ya, ini Nabi Yesaya menuliskan di dalam Yesaya 45 ayat 23 misalnya, apa dikatakan di sini? Ya, coba muslim ya. Coba perhatikan ya. Demi aku sendiri, ini Tuhan yang ngomong ini, demi aku sendiri aku telah bersumpah. Oke? Jadi Tuhan bahkan di dalam perjanjian lama dia bersumpah demi dirinya karena apa? Tidak ada yang lebih tinggi daripada diri Tuhan. Gak ada. Masa sih? Nah, tapi ada kok di ayat lain, di kitab lain mengatakan Tuhan di perjanjian lama bersumpah terhadap sesuatu. Nah, Anda kan bingung kan yang saya maksud itu di kitab apa? Oke. Saya akan jelaskan, tapi saya mau dengerin dulu kegoblokan Anda biar nantinya makin hancur Anda saya sekak ya. Dari keseluruhan isi Alkitab baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, itulah kenapa kita tidak menemukan Tuhan bersumpah demi ciptaan atau demi yang lain ya. Ini menunjukkan dia nggak tahu ya sama perjanjian lama ya. Dia tadi bilang bahwa di perjanjian lama tidak kita temukan bahwa Tuhan bersumpah demi ciptaan dan demi yang lain ya. Padahal di perjanjian lama ada Tuhan bersumpah demi yang lain ya. Ya, oke, lanjut. Memang ada perdebatan misalnya ketika saya kurang tahu itu di kitab mana itu ya, kitab Daud kalau nggak salah, em, ada salah penerjemahan di mana Tuhan bersumpah demi tahta Daud atau tahta siapa itu ya. Tapi itu adalah kesalahan terjemahan. Selain itu, semua semua konteks Alkitab mengindikasikan bahwa Tuhan hanya bersumpah demi dirinya. Kenapa? Bohong lagi ya. Ini Oten penghujat selain ahli goblok, ahli tolol juga ahli bohong ya. Ya inilah satu contohnya ya. Kita dengarkan lagi ya sebelum saya jawab habis si goblok ini ya. Karena memang tidak ada pribadi yang lebih tinggi daripada Tuhan. Nah, ini bukan hanya satu, begitu banyak sekali ayat-ayat yang serupa dan bukan hanya disampaikan oleh seorang nabi saja. Ini misalnya kalau kita lihat di dalam di dalam kitab Nabi Yeremia misalnya ya. Nabi Yeremia juga menuliskan hal yang sama misalnya di dalam Yeremia pasal 22 ayat 5 dikatakan begini. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku, ini Tuhan yang ngomong ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Artinya apa? Kita bisa melihat ya, nabi-nabi sebelumnya, ya, selalu memberitahu orang Yahudi bahwa Tuhan hanya bisa bersumpah demi dirinya.
bohong lagi, goblok lagi ya. Nah, oke deh, saya rasa cukup ya, karena semakin kita mendengarkan ocehan nggak bermutu si Scott orang tolol ini, semakin muak kita mendengarkan dan semakin banyak kegoblokan yang dia keluarkan ya. Oke, kita langsung skakmat aja ya. Tadi kita sudah dapat berapa poin yang kita kunci ya, bahwa dia bilang bahwa Tuhan tidak mungkin bersumpah demi sesuatu yang lain ya. Jika Tuhan melakukan itu, maka Tuhan kalah tinggi derajatnya dibanding sesuatu yang dijadikan sumpahnya. Nah, sekarang langsung saja kita buka Perjanjian Lama di Amos ayat 8 pasal 8 ayat 7 ya. Di sini tertulis Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Duar, selamat datang lo ke realitas tolol ya. Tuhan di Perjanjian Lama, kitabnya Yahudi yang lo selalu agung-agungkan, bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Baca nih ya, baca si Scott orang tolol, baca ya. Oke ya. Dan ini versi terjemahan TB. Kalau AYT, Tuhan telah bersumpah dengan kesombongan Yakub ya. Kalau versi TL, bahwa Tuhan sudah bersumpah dengan kemuliaan Yakub ya. Versi PIS, Tuhan Allah bangsa Israel telah bersumpah. Ini ada kata yang nggak masuk di versi BIS ya. Di MILT, Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub ya. Versi Selabear, Allah telah bersumpah karena kecongkakan Yakub. AYB, Allah telah bersumpah demi keangkuhan Yakub ya. Ini ya bahasa Indonesianya jelas ya. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub ya. Jadi kebanggaan Yakub, jika kita memakai logika tolol bin gobloknya si Scott orang tolol, maka kebanggaan Yakub derajatnya lebih tinggi daripada Tuhannya si tolol Scott ini ya. Oke. Nah, sekarang kita refer ke bahasa Inggris. Kadang Oten tuh maunya bahasa Inggris gitu ya. Setelah ketika udah kepukul ke pojok, alasan lainnya adalah, oh saya mau lihat bahasa Inggrisnya, saya mau lihat bahasa Inggrisnya. Oke, Ten, gua turutin loh di Bible Hub. Ini tertulis ya. Di Bible Hub, now the Lord has sworn this oath by his own name. Nah, ini mendukung mereka nih, walaupun ini dia hanya beda sendiri ya, karena selebihnya semua pakai by ya. Seperti contoh English Standard Version menyatakan the Lord has sworn by the pride ya, by the pride. Jadi Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub ya. Kalau Anda kurang ngerti bahasa Inggris, bisa kita ke Google Translate ya, kita translate ya. Ya, Tuhan telah bersumpah demi keangkuhan Yakub ya. Di kebanggaan itu juga bisa berarti keangkuhan ya. Terus Berean Study Bible, the Lord has sworn by the pride of Jacob, sama seperti English Translation. Nah, King James Version yang paling populer ya, the Lord has sworn by the excellency, juga sama ya, demi. Excellency itu mungkin kemuliaan ya, atau kehebatan ya, coba ya. Ini kita translate lagi, Google Translate. Excellency, Tuhan telah bersumpah demi kebaikan. Oh iya benar, kebaikan ya. Jadi demi juga ya. Kalau yang versi New King James Version ini juga sama ya. Cuman bedanya kalau di King James Version excellency, kalau di New King James Version pride ya. Jadi sama aja, ini sama ini sama. New King James Version dengan Berean Study sama, berarti artinya juga demi. Terus New American Standard Bible juga menyatakan the Lord has sworn by the pride, juga sama ya, Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Jadi kalau kita memakai logikanya si Scott, maka kebanggaan atau kebaikan Yakub itu lebih tinggi derajatnya dibanding Tuhannya si Scott. Nah, oke, jika Anda masih ragu terjemahan Bible Indonesia, atau masih juga ragu dengan terjemahan Bible bahasa Inggris, nah di sini saya akan ngasih terjemahan langsung dari orang Yahudi ya. Bagaimana menurut orang Yahudi ya? Ini saya buka situs Shabbat bacanya ya. Ini jadi
situsnya Yahudi mempunyai Bible sendiri, ya, The Complete Jewish Bible, ya, Bible Yahudi komplit, ya, dengan with rasi komentari, dengan komentari rasi. Nah, kita buka buku Amos, ya, chapter 8 ayat 7. Ini kan chapter 8 ayat 7, ya. Kita buka bagaimana Yahudi menerjemahkannya. Apakah memakai by? Nah, ini 8 ayat 7, ya. Nah, di sini the Lord swore by the pride of Jacob. Nah, Yahudi sudah menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris dengan the Lord swore by demi kebanggaan Yakub. Saudara-saudara, ya, kita translate lagi, ya, biar Anda yang kurang bisa bahasa Inggris mengerti, ya. Tuhan bersumpah demi kebanggaan Yakub. Nah, orang Yahudi sendiri menerjemahkannya dengan demi. Nah, Anda kok bagaimana Anda masih mau ngebantah lagi nih orang Yahudi? Kalau memang Anda masih mau ngebantah lagi, ya berarti memang Anda tidak mau menerima kebenaran, ya. Karena sudah 3 terjemahan versi Indonesia. Dari versi Indonesia pun berbagai versi Bible, ada TB, AYT dan sebagainya, dan juga versi Inggris dari Bible Hope, ada Berean Study, King James Version, New King James Version, New American Standard Version menyatakan demi, bahkan sampai versi Yahudinya juga menyatakan demi, ya. Jadi intinya Bible menabok si Scott orang Indonesia ini, ya, yang adalah oten penghujat, ya. Jadi dari sini sudah si Scott diskakmat oleh Bible-nya sendiri, dan saya cuman merasa, ya, maklum, ya, kalau oten penghujat tuh biasanya mati kutu gitu, ya, karena memang dia lebih mengutamakan egonya dibanding belajar Bible-nya. Video ini saya buat bukan untuk penghujat sebenarnya, namun untuk orang-orang Kristen yang lain, ya, yang mungkin menonton video ini agar mereka sadar bahwa hujatan-hujatan oten penghujat ini tidak benar. Dan saya kasih saran bagi Anda orang Kristen, jangan jadi penghujat. Nanti jika Anda jadi penghujat, maka Anda menjadi goblok bin tolol seperti si Scott ini, ya. Anda tentu tidak mau kan jadi orang goblok bin tolol. Nah, oleh karena itu jangan jadi penghujat. Jadilah orang Kristen yang baik saja, ya, yang tidak membuat yang aneh-aneh. Ya sudah, jadi orang Kristen yang baik. Oke. Di Perjanjian Lama, di Amos bersumpah demi kebanggaan Yakub, ya. Ini jelas, ya, di versi-versi bahasa Inggris juga serupa, bersumpah demi kebanggaan, demi kesombongan, demi kecongkakan dan sebagainya, ya. Jadi sudah jelas bahwa jika kita memakai logika si Scott orang tolol, maka kebanggaan Yakub lebih tinggi derajatnya dibanding Tuhannya si Scott tolol ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita jawab tentang surat Al-Adiyat yang diangkat masih oten tolol ini, ya. Ayat 1 mana tadi tuh? Situs Kemenak di mana, ya, Kemenak. Nah, ini dia yang dia bawa nih, ya. Wal adiyati dobhan. Nah, demi kuda-kuda yang berlari kencang ternganga, dan juga surat-surat lain yang dia bawa, demi pena, demi segala macam yang kemudian dia olok-olok, ya. Perlu diketahui, ya, bahwa Allah ini kan Tuhan. Allah ini punya sifat namanya irodat, yang berkehendak. Dia mempunyai kehendak yang tidak bisa dibatasi oleh segala sesuatu, ya. Karena kehendaknya Allah adalah keinginannya dia, suka-suka dia, kalau pakai bahasa kitanya, ya. Maunya dia, terserah dia. Nggak ada yang membatasi. Karena kenapa? Karena Allah itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tertulis dalam surat Al-Anbiya ayat 23, ya, bahwa Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Jadi kalau Allah, ya, mau bersumpah dengan kuda, dengan pena, dengan pohon zaitun, dengan bintang, terserah dia. Allah mau sumpah sama siapapun ciptaan dia, nggak ada urusannya. Yang dilarang itu manusia bersumpah dengan selain Allah, itu yang dilarang. Tapi kalau Allah mau bersumpah pakai apapun,
Tidak ada larangannya nih, surat Al-Anbiya ayat 23 nih, sebagai dalil omongan saya. Saya bukan macam kamu ya, tot goblok ya. Saya tidak asal ngomong ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tapi mereka lah yang ditanya. Nah, mereka adalah hamba-hambanya yang ditanya. Jadi manusia yang ditanya atas apa yang dilakukan, Allah tidak. Allah itu arbitrary, bisa berbuat sekehendak hatinya. Karena kenapa? Karena dia Tuhan. Ya, Tuhan. Begitupun Tuhan di perjanjian lama di kitab Amos pasal 8 ayat 7. Dia bisa bersumpah demi kebanggaan Yakub. Apapun alasannya itu terserah dia. Dia Tuhan. Seperti Anda meyakini Tuhan jadi manusia. Ketika ditanya, kok Tuhan jadi manusia? Kan Anda ngejawabnya juga sama. Anda bilang, oh Tuhan kan bisa jadi apa aja, terserah dia. Nah, kenapa ketika Tuhan memakai benda ciptaannya, Anda protes? Anda kan gila itu namanya. Oh, ya kalau nggak gila, bukan oten penghujat. Oten laknatullah. Iya kan? Ya, kalau manusia lah yang ditanya, ini kita buka situs konsultasi syariah ya. Jadi di konsultasi syariah itu lengkap lah. Kalau Anda mau baca kenapa Allah memakai bersumpah dengan makhluk, Anda silakan baca nih ya di konsultasisyariah.com, nah bla 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 ya. Jadi oten, Scott ya, dan semua oten penghujat laknatullah lainnya, Anda ini melakukan ini semakin menjauhkan diri Anda dari rahmat Allah Tuhan semesta alam yang tidak mati ya, yang tidak pernah menjadi manusia, Tuhan semesta alam. Jadi Anda ya lebih baik belajar tentang Bible Anda, tentang Al-Quran. Jangan dulu menghujat, jangan menghujat. Dan kalaupun Anda menghujat, saya kasih resep ya. Kalau Anda mau menghujat Islam, ya, agar nantinya Anda tidak ditabokin sama Bible Anda sendiri, maka ketika Anda menemukan tema untuk dijadikan hujatan terhadap Islam, Anda searching dulu di Bible Anda, ada nggak nih tema yang sama yang bisa memberatkan gue nantinya? Setelah Anda searching dan Anda pastikan tidak ada di Bible, baru deh Anda hujat. Ini saya kasih resep loh. Oke lah ya, Scott orang tolol. Semoga Anda baca atau sorry bukan baca, tonton video saya ya agar Anda nggak tolol ya. Dan oke lah saya rasa cukup. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Sekali beriman Islam tetap beriman Islam. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Assalam. Orang tolol ya, kamu sudah menyaksikan langsung kamu ditabok sama Bible-mu itu yang tebel ya, digaplokin ya. Makanya Oten, kalau sebelum Anda mengkritik Islam, Anda pelajari dulu Bible Anda. Anda habis ditabokin ya. Karena Kristen itu Oten penghujat itu punya kebiasaan yang menyedihkan ya. Ya, kebiasaan yang menyedihkan yang saya maksud adalah mereka menyerang dan mengkritik Islam dan Al-Quran. Ternyata di Bible mereka ada hal yang sama. Ya, itu sering banget saya temui. Orang Kristen nyerang, wah Nabi Muhammad begini, begini, begitu. Ternyata di Bible-nya ada. Wah Allah itu begini, begitu, begini. Ternyata di Bible-nya ada. Ya, seperti kasus yang sekarang. Ya, jadi kalau saya boleh simpulkan, Bible ini adalah sekutunya umat Islam yang selalu membantu nabokin oten-oten begoder penghujat macam si Scott ya. Ya, ya. Jadi memang Bible nih, Masya Allah nih, saya terima kasih sekali sama Bible. Walaupun dia mereka agung-agungkan, tapi ternyata Bible ngepronya ke Muslim. Oke, nah sekarang kita udah jelas ya bahwa Tuhan yang